咋的？这还不够劲？你还菜呢？没了啊！哪个？艳福能有一定成功率的人，在这黑跑坛捡到了哇塞！一大堆火球符，给灵儿的画像。多打些材料回来。最为漂亮的女修，白灵。有啥你能接的任务？咋的？这还不够啊？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul King of Lost Cultivator episode keempat. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini dimana diceritakan pada kesempatan hari ini masih di dalam hutan belantara yang begitu menyeramkan, yang mana sang MC kita Wei Suo dan ditemani bersama si kakek artefak, ia terus berpikir keras dikarenakan bahwasannya apakah Wei Suo ditutup di dalam toples selama bertahun-tahun. Dan pada kesempatan hari ini banyak sekali kalajengking yang mendekati kepada sang MC kita Wei Suo, dan kelihatan mereka berdua, terutama sang pemeran utama kita Wei Suo, ia terus mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo, ia pun terus melangkah maju meloncat-loncat guna untuk mencari celah dan bisa kabur dari kalajengking api yang beracun itu. Namun tiba-tiba kelihatan satu si kalajengking yang ada yang di tempat tersebut terinjak, sehingga kelihatan semua kalajengking yang ada di tempat tersebut mulai nasteng dan marah kepada Wei Suo karena telah menginjak teman-temannya. Namun ucapan Wei Suo, ia tidak termaksud menyakiti kepada kalajengking api yang ada di tempat tersebut. Sehingga pada kesempatan hari ini dia pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritual ungunya, dan ia pun langsung loncat-loncat ke atas batu. 去了呀！不是，你疯了！你要是把虎纹草全丢。 Dan kelihatan si kalajengking beracun api itu atau si kalajengking api yang begitu menyeramkan mengejar-ngejar terus kepada Wei Suo dan si kakek artefak tentunya. Sehingga kelihatan Wei Suo atau sang pemeran utama kita atau sang MC kita memberikan penyerangan kembali kepada kalajengking api itu. Dan kelihatan hari ini Wei Suo dengan kekuatan jimat atribut peledak, ia pun langsung meledakkan jimat atribut tersebut. Dan dikarenakan situasi dan kondisi begitu mencengkam, dia pun langsung meledakkan seluruh kalajengking tersebut dengan menggunakan kekuatan jimat. Namun benda milik Wei Suo itu, menurut si kakek artefak, itu mah tidak ada apa-apanya. 10000年也没碰到过比你还菜的。这感觉没完没了了！你疯了！你要是把……这玩意儿。 Dan tiba-tiba boom di tempat tersebut ya geng, ada ledakan yang begitu keras sudah terjadi. Dan secara tidak terduga-duga bahwasannya di tempat tersebut semuanya sudah habis dikarenakan beledugan oleh sang pemeran utama kita Wei Suo. Sehingga kalajengking pun habis seluruh lata dan meninggoy.
Lalu kelihatan darah-darah dari kalajengking itu kelihatan dikocorkan langsung kepada kepala si kakek artefak dan ditumpahkan hingga penuh toples. Lalu singkatnya cerita ya geng, scene pun berpindah pada kesempatan kali ini. Kelihatan sang pemeran utama Wei Suo sudah kembali di gubuknya dan kelihatan dia pun terus menghitung jimat-jimat bola api yang sudah ia gunakan dan tentunya ia sudah sempurnakan. Lalu si kakek artefak pun langsung menanyakan kepada Wei Suo akan ada berapa banyak batu spiritual yang bisa ditukar. 30张。妈，你越城里就得让天银们抓走。以我的聪明才智，是啊，在哪儿呢？不会是假的吧？ Dan menurut si kakek tua artefak, menurutnya Wei Suo tidak perlu keluar dan menjual jimat bola api secara langsung, sehingga kelihatan Wei Suo menghuleng tarik dikarenakan menurutnya jimat bola api itu dibuat hanya untuk dijual demi uang guna untuk mendapatkan cewek cantik. Namun menurut sang kakek artefak, di kota Lingyu berada banyak pemurnian jimat yang terlaksana, dan menurut Wei Suo pemurnian jimat dapat mencapai tingkat keberhasilan tertentu dalam pemurnian jimatnya. Dan menurut si kakek tua artefak, bahwasannya dia pun langsung mengajak kepada Wei Suo bahwasannya menurutnya kurang dari 2 hari dia akan ditangkap oleh sekte Tianyi. Dan si ketua artefak pun atau si kakek tua artefak, ia pun langsung membacot pada kesempatan hari ini. Dia akan membentuk tubuh yang begitu kuat di dalam diri Wei Suo. 练符能有一定成功率的练抓走，以后这倒是个问题。哎，在哪儿呢？不会是假的吧？ 我这么多。 Lalu scene pun berpindah ya geng. Pada kesempatan hari ini kelihatan mereka semua sudah berada di tengah hutan dan lagi mencari dan melihat ki bola api yang ada di tengah hutan. Dan ia pun dikejutkan dikarenakan datanglah 3 orang pemuda yang begitu kuat. Dan 3 pemuda itu terus melihat dan melong kepada Wei Suo yang sedang menyempurnakan serta meledakkan jimat api. Dan kelihatan Wei Suo langsung memperlihatkan jimat bola api kepada 3 orang tersebut. Namun menurut si kakek tua, jimat tersebut adalah jimat bola api yang palsu. Namun menurut sang MC kita Wei Suo, tidak apa-apa, mau palsu juga atau maupun benar, pastinya semua perkataan dari jin artefak itu semuanya hanya iri terhadap kecerdasan Wei Suo. 多谢，不用嘛，万岁。才能天路不会被人盯上，想要怎么画？ Dan pada kesempatan hari ini semua orang pun sudah percaya bahwasannya semua orang dapat mengambil banyak jimat bola api di dalam hutan liar itu. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo sudah kembali lagi ke dalam gubuknya. Dan ia pun langsung melihat dan menghitung batu spiritual atau batu spiritual yang begitu banyak. Dan keren-keren gitu ya geng di tempat tersebut. Dan Wei Suo juga pada kesempatan hari ini kelihatan lagi memikirkan baik-baik ya geng untuk mengubah semua batu spiritual itu. Dan menurut si kakek tua artefak, batu spiritual yang ada di depannya itu tidak boleh disia-siakan sama sekali. Dikarenakan agar Wei Suo bisa menjadi dan membeli poster Souling Earth, yaitu si nona cantik yang baru dirilis. Dan mendengar kata Souling Earth, sontak sang MC kita pun langsung mengingat bahwasannya dia pun sudah kangen dan rindu kepada Souling Earth. 我操！这些礼不能只买画像。隐士是用来给你修。 Dan dia pun ingin membeli boneka tubuh terbatas Souling Earth yang begitu manis dan cantik. Dan ia pun langsung tersepona mendengar kata Souling Earth itu. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo, ia pun langsung menyempurnakan dan berkultivasi guna untuk meningkatkan kekuatannya. Dan ia pun langsung menyempurnakan batu roh spiritual. Dan tiba-tiba akhirnya Wei Suo pun berhasil dan sangat tidak sulit bagi Wei Suo untuk berkultivasi. Dan akhirnya Wei Suo pun langsung mencapai kelas tingkat Dipin tingkat ketiga dengan berwaktu yang begitu singkat. Namun tingkah Wei Suo langsung dikomentar oleh si kakek tua artefak bahwasannya Wei Suo masih terlalu lemah sekarang mah. Dan kelihatan sang kakek tua artefak memerintah kepada Wei Suo untuk mengambil kesempatan yang ada di dalam kesempitan. 是啊，急什么？前不久有人在黑袍滩捡到，这也太离谱了。一样的。哎呀，别管那些了。 Dan beberapa misi ke depan agar Wei Suo bisa menyimpan lebih banyak bahan bakar untuk menjadi begitu kuat. Dan scene pun kembali berpindah pada kesempatan hari ini kelihatan Wei Suo ia kembali berjalan-jalan di depan
di depan toko pelelangan. Dan Wei Suo pun ia ingin mengambil lebih dari 10.000 jimat bola api. Dan Wei Suo pun dikejutkan dengan kedatangan dua orang ketua yang begitu muda dan begitu kuat. Dan untuk sekarang si kakek tua artefak memerintah kepada Wei Suo untuk pergi saja dan melihat apakah ada misi yang bisa Wei Suo lakukan. Hingga pada akhirnya Wei Suo pun ia akan pergi, namun ia dicegat oleh salah seorang tuan muda penghuni kota yang begitu tampan dan begitu gagah. 你听说了吗？前不久有人在，有个年轻修士，这也太……哎呀，别管，不知道能不能借个地方说话。 Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, see you next di video pembahasan.